Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin hari ini yang bertanya-tanya seberapa luas, seberapa lebar jarak kaki berdiri dalam sholat antara kaki kanan kita dengan kaki kiri kita. Bukan dengan kaki sebelah kita, bukan. Kaki kita sendiri. Apakah renggang sangat lebar seperti kita saksikan hari ini fenomena yang begitu menjamur, ataukah seperti apa? Mari kita kupas penjelasan dari para ulama fikih dalam kitab-kitab mereka yang jumlahnya bukan cuma ratusan tapi ribuan kitab fikih membahas ini. Misalkan kita lihat ya, dalam kitab-kitab fikih ternyata jarak kaki Nabi ketika sholat berdiri ya, dalam sholat fardu maupun sholat sunnah itu jaraknya hanya 4 jari. 4 jari. Ini kita perhatikan 4 jari dalam sholat. 4 jari ini pendek. Ya. Tapi kita lihat hari ini bisa sampai mungkin 25 jari. Dari mana itu kita jumpai? Kita lihat penjelasan para ulama fikih. Di sini saya sertakan di antaranya adalah mazhab Hanafi dalam kitab Radul Mukhtar karya Ibnu Abidin pada jilid 2 halaman 162 dikatakan, ini cetakan Darul Fikr, wa yufarriju baina qadamaihi wa yufarriju baina qadamaihi fi qiyamihi. Dan Nabi kalau sholat itu yufarrij, melebarkan di antara kaki kanan dengan kaki kirinya fi qiyamihi dalam berdirinya qadra arba'i asab. Hanya selebar sebesar 4 jari, seluas 4 jari. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilal khusyu', kata mazhab Hanafi. Karena itu lebih dekat kepada kehusyuan, kaza fil muhid. Inilah yang disampaikan dalam kitab Al-Muhid. Disinggung juga dalam kitab Al-Muhid. Jadi, dalam mazhab Hanafi ditegaskan bahwa Nabi maupun para sahabat Nabi ketika sholat itu rata-rata mereka jarak kaki kanannya dengan kaki kirinya cuma 4 jari. Mari kita bandingkan dengan fenomena kaum muslimin hari ini yang sampai 25 jari. Apakah itu nyunnah? Tentu tidak, hadirin sekalian. Lalu mari kita lihat kitab fikih mazhab Imam Syafi'i yang kedua. Ya, mazhab Imam Syafi'i. Di sini dikatakan wa yusannu ayyufarriqa baina qadamaihi fi qiyamihi biqadri shibrin lil ittiba'. Bahwa disunnahkan yusannu ayyufarriqa, orang yang sholat itu merenggangkan, memisahkan baina qadamaihi, di antara kedua kakinya, fi qiyamihi, di dalam berdirinya. Kapan? Berapa besar? Biqadri shibrin, hanya seluas itu shibr. Apa itu shibrun? Shibr itu bukan sejengkal. Dalam penjelasan kitab-kitab bahasa, di antaranya kitab Lisanul Arab, bahwa shibr itu jarak normal antara kelingking dengan ibu jari. Normal bukan direnggangkan, tapi dirapatkan. Ya. Sekitar 4 atau 5 jari. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan kitab-kitab bahasa, di antaranya Lisanul Arab dalam kitab Ibnu Manzur. Maka di sini dikatakan wa yusannu ayyufarriqa baina qadamaihi fi qiyami bi qadri shibrin. Hanya 1 shibr, ya. Shibr itu jarak telapak tangan tanpa direnggangkan, tapi dirapatkan. Lil ittiba. Nah, lil ittiba ini karena mengikuti sunnah Nabi, sebagai bentuk mengikuti baginda Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Kenapa dikatakan? Di sini dijelaskan idh huwa shalla, ya, idh huwa sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Kenapa? Karena hal itu memang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Wa yukrahu, dan makruh, ayyuqrina bainahuma, makruh, ya, merapatkan, yukrin, di antara kedua kakinya, au yuwassi'a aqsa min dzalik, atau meluaskannya lebih dari shibr ini, dari 5 jari ini.
Begitu kata mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Syafi'i, ya, Mughni al-Muhtaj, karya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini pada jilid 1 halaman 354. Ini cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Apa kata ulama bahasa? Di sini dikatakan dalam kitab Lisanul Arab karya Ibnul Manzur bahwa definisi shibr, ya, adalah asyibru ma baina at-taraf, ya, ma baina tarafil ibham wa tarafil khinsar, bahwa shibr itu adalah jarak antara ujung ibu jari, ya, ini apa, jempol kita, wa tarafil khinsar, dan ujung, ya, ujung apa namanya, kelingking, bit tafrij al mu'tad, dengan dibuka secara wajar. Kalau ini ditutup, ya, ditutup, ini dibuka secara wajar, bukan direnggangkan. Artinya sekitar 5 jari. Ya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa siber ini adalah ma yuqaribu khamsa asabi', ukuran, ya, yang mendekati 5 jari, ukuran kira-kira 5 jari tangan, itu yang dimaksud siber. Maka dalam berdiri sholat, Nabi itu dikira-kira oleh para ulama hadis, oleh para ulama fikih, diwariskan dari hadis-hadis baginda Nabi kita yang mulia maupun dari perkataan para sahabat Nabi, itu arba asabi atau khamsa asabi. Yang ketiga, saya nukilkan dalam kitabnya Mazhab Maliki. Ini dalam kitabnya Imam Al-Khattab, ya, dalam Mawahib Al-Jalil fi syarhi Mukhtasar Al-Khalil, dikatakan wa yundabu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang sholat, ya, di sini dikatakan wa yundabu, disunnahkan bagi orang yang sholat, ayyufarriqa, untuk memisahkan bainahuma, di antara kaki kanan dan kaki kirinya, ay qadamaihi, yaitu kedua kaki bagian bawahnya, fi hali qiyamihi, dalam keadaan dia berdiri, ya, saat dia berdiri, wa yakunu zalika biqadri arba asabi. Semana di sini dikatakan yaitu sebesar seluas 4 jari, biqadri arba'i asabi'a au khamsah, atau 5 jari. Wa yukrahu dammuhuma, makruh kalau rapat sekali, kama yukrahu tafhij al-kathir, sebagaimana makruh, dibenci, tidak disukai merenggangkan secara berlebihan, ya, lebih dari 5 jari ini, itu makruh. Nah, kita perhatikan, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji bagaimana tentang cara sholat. Yang terakhir, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab Hambali. Bagaimana? Kata ulama-ulama Hambali dalam kitab mereka, di sini dikatakan wa yusannu, ya, wa yusannu tafriq qadamai qadra shibrin, disunahkan memisahkan di antara kedua kaki qadra shibrin, seluas selebar shibr, yaitu jarak ujung kelingking sampai ujung jempol ibu jari. Wa qila dunahu, bahkan ada yang berpendapat dalam mazhab Hambali ini, ya, saudara kaum muslimin, itu lebih kurang dari itu, kurang dari shibr, dunahu, ya, lebih rendah. Wa yukrahu tabhiz, lagi-lagi di sini dikatakan makruh, dibenci, tabhij, merenggangkan, ya, merenggangkan sangat lebar secara berlebihan. Kenapa? Li'annahu hayatun qabihatun, karena itu merupakan bentuk yang jelek, qabiha, yang buruk, ya, yang tercela. La tasluhu bis shalah, tidak pantas dilakukan dalam sholat, ya, tidak pantas, tidak benar. La taslu bis sholati, dilakukan dalam sholat. Pemirsa sekalian, saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sifat sholat baginda Nabi kita yang mulia dalam dalam berdiri adalah seluas selebar 5 jari atau 4 jari, sebagaimana saya munculkan di sini gambarnya. Ini, ya, 4 jari. Demikian pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan banyak kita mengatakan hadis Nabi kita yang mulia, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian memperhatikan aku, melihat aku, ya, bagaimana
aku sholat. Semoga kita bisa mengikuti contoh dari baginda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bukan hanya mengaku nyunnah, nyunnah ini yang sunnah, tetapi justru sholatnya tidak nyunnah, sangat renggang. Yang dalam hadis lain dikatakan bahwa sholat berdiri sangat renggang ini dikatakan sebagai tamayul al-Yahud, sebagaimana berdirinya orang-orang Yahudi. Demikian pemirsa, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.